A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita meyakini bahwa perjalanan kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Dan bekal kita sepatutnya adalah bekal yang sangat banyak saat kita pulang menghadap Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai Abu Dzar diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aqimis safinah, fa innal bahrul amiq." Kuatkanlah bahtera itu karena perjalanannya akan panjang. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah beban. Ringankanlah beban dosa, beban kemaksiatan, dan beban saat Allah Subhanahu wa taala akan meminta kita pertanggungjawabannya. Selepas Ramadan sudah selesai, Syawal pun sudah tuntas. Ada beberapa teman yang alhamdulillah menghatamkan Qur'annya, Syawalnya ditambah dengan puasanya. Bahkan masih ada yang tersisa puasa Syawal 6 hari lagi, masih sisa 6 hari lagi. Berarti bermulai sama sekali itu. Ada yang sisa setengah, ada yang kurang 2 dan sebagainya, dengan alasan halal bihalal. Gitu. Sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah, esok sudah Zulhijjah, kemudian Muharram lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah sudah memiliki amalan-amalan yang kelak kita akan bangga nanti di hadapan Allah. Semoga insya Allah. Tapi rupanya ada orang-orang yang saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika mereka menghadap Allah dan mereka senang melihat pahala besar, tapi tiba-tiba pahala besar itu ditiup oleh Allah menjadi aneh-aneh, menjadi kapas, ringan sekali. Seperti halnya kita punya tabungan, Bapak Ibu, yang sudah kita saving di bank, yang sudah kita hitung semuanya per bulan dengan angka 10 digit. Ya, kira-kira akhir tahun bisalah kita maksimalkan untuk jalan-jalan keluarga. Atau ketika kita ada sebuah kebutuhan dan kita hendak mengambilnya, kaget luar biasa, berkurang. Bahkan maaf, bukan hanya sekedar berkurang tapi hilang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada manusia-manusia yang saat pulang menghadap Allah, pahala-pahala kebaikannya hilang, bahkan sirna. Hal inilah yang kita akan kupas di kesempatan berbahagia ini, mewaspadai penghapus pahala kebaikan. Ada beberapa poin yang menjadikan seorang hamba terhapus pahala-pahala kebaikannya. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan lenyaplah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Disinilah pentingnya kita, Pak, untuk belajar ilmu akidah. Akidah asal kata dari aqada ya'qidu uqdah, ikatan.
Setiap manusia pasti punya ikatan kepada Rabb-nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-A'raf, wahai calon janin, apakah aku adalah Tuhanmu? Maka sang janin mengatakan, qalu bala syahidna. Ya wahai Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka ikatan itu harus semakin kuat. Ikatan itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya silatun. Silatun itu penghubung. Hubungan. Hubungan satu hubungan silatun, dua hubungan silatani, tiga hubungan silatun. Maka hubungan yang Allah perintahkan kepada kita dan itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala harus tetap terjaga. Silatun menjadi salatun. Akidah. Karena itu salat merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kerabat, sahabat, teman, bahkan na'udzubillah min zalik, anak-anak kita meninggalkan salat karena itu hak Allah. Iya, seperti halnya kita sebagai pimpinan punya hak untuk dihormati, sebagaimana halnya kita sebagai ayah punya hak untuk didengar, ditaati. Sebagaimana halnya seorang suami ingin difahami, ingin ditaati oleh istrinya. Dia punya hak. Maka Allah punya hak, dua haknya. Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Maka muncul, Pak, ya, fenomena-fenomena kemusyrikan yang wajib kita hindari dalam ilmu akidah. Di antaranya adalah menyembah patung, berhala. Di antaranya adalah membuat sesajen. Begitu ya. Kami dulu pertama kali menginjakkan kaki di Mekah, Pak, tahun 1998. Lalu diajak ke rumah saudara di Jeddah. Ada tayangan Al Jazeera. Tayangan Al Jazeera itu menayangkan tentang fenomena masyarakat Indonesia. Wah, muncul nih Indonesia di Saudi Arabia. Dulu tayangan pakai parabola, Pak. Tayangannya apa? Tayangan tentang kegiatan aktivitas sesajen. Melempar kepala sapi di Laut Kidul. Di mana tuh, Pak? Apa namanya daerahnya, Pak? Pangandaran. Betul ya? Pangandaran. Di hotel nomor berapa, Pak? Mana membersnya? Ada sini. Itu Masya Allah melempar kepala sapi dengan iringan membaca Yasin 3 kali. Dengan iringan salawat 100 kali. Dengan iringan tahlil sampai 1000 kali. Masya Allah. Ditayangkan seperti itu. Maka ada ta'liqat. Muncullah ta'liq, komentar-komentar ulama yang ada di Jeddah saat itu. Hadhihi hiya minasyirk. Ini merupakan satu kemusyrikan. Kalau kita punya hajat, kebutuhan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, sederhananya fasalli. Datanglah kepada Allah dengan salatnya, Pak. Ya, hadzal yusrun. Wala yushadduddin illa ghalabah. Agama ini tegak dengan kemudahan-kemudahan. Dan ketika kita merespon agama ini dengan sesuatu yang sulit, justru menghancurkannya, Pak. Kenapa harus menggunakan ritual-ritual yang di luar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Memberikan sesajen, ya, meyakini bahwa hewan itu memiliki kekuatan, Pak. Ya, meyakini bahwa hewan itu memiliki kekuatan dan memiliki firasat-firasat tertentu. Apa contohnya, Pak? Seperti halnya dulu sebelum datangnya Rasulullah SAW, itu ketika orang-orang dahulu hendak berangkat mencari nafkah, namanya at-tatayyur. Tatayyur itu memunculkan keyakinan lewat perilaku hewan. Ya, perilaku hewan. Ada hewan, ada burung di depan, kita lempar dengan batu. Kalau terbang ke kanan, itu lambang keberuntungan. Kalau burung itu terbang ke kiri, lambang kesialan. Yang repot kalau dilempar, kena burungnya mati, itu repot. Mau kemana kita? Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal itu muncul di masyarakat kita, bentuknya adalah contoh. Mendengar burung gagak malam Jumat, kak. Suami istri tidur. Apa kata suaminya? Wahai istriku, itu burung gagak
bunyi 3 kali, itu pertanda istri meninggal dunia. Apa kata suaminya? Ayah salah dengar. Mama mendengar 4 kali. Kalau 4 kali itu berarti suami malam ini mati tanpa besok. Ini bisa bertengkar, Pak. Iya. Jadi menjadikan perilaku hewan dijadikan sebuah keyakinan. Apalagi yang lainnya, Pak. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu. Kupu-kupu kalau sudah ada di dalam rumah, pertanda tamu. Ada lagi yang lainnya, Pak? Bisa menyebutkan? Hah? Apalagi? Masih ada, Pak? Mata endut-endutan. Nah, khurafat nih, Pak. Kalau mata sudah bergerak, kalau bahasa orang kampung, endut-endutan. Begitu ya. Itu pertanda rezeki datang. Nah, yang kasih orang buta, Pak, nggak bisa mata endut-endutan. Macam-macam ini. Nah, ini fenomena-fenomena kemusyrikan yang muncul di masyarakat kita, Pak. Termasuk diantaranya adalah menempelkan jimat-jimat. Sampai-sampai di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu menempelkan, para sahabat melihat orang-orang kafir menempelkan pedang-pedangnya dan tombak-tombaknya ke sebuah pohon besar, pohon angker, pohon keramat. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana syajaratan kasyajarati anwati al-kafirin. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bisakah engkau membuat satu pohon tertentu seperti pohonnya orang-orang kafir? Mereka itu menang dalam peperangan karena pedang-pedangnya, tombak-tombaknya itu ditempel, dilekatkan, minta tabarruk, mencari keberkahan pada sebuah pohon keramat. Begitu. Syajaratu anwat. Ada pohon besar, Pak, namanya anwatun, pohon keramat itu. Nabi mengatakan, ahadha, apakah karena ini engkau datang meminta pohon-pohon besar? Sungguh keberkahan itu bukan dari pohon, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu bukan dari benda, tapi kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah marah. Nah, di masa kita, Pak, muncul fenomena kemusyrikan seperti itu. Iya, menjadikan keramat apa, Pak? Pohon, kuburan, ada lagi? Batu besar, goa keramat. Apalagi, Pak? Ada? Tunggak keramat. Oh, itu beda lagi tuh, keramat tunggak itu, Pak. Dan lain sebagainya. Nggak bisa, Pak. Tidak boleh langsung menisbatkan keramat. Keramat itu asal kata dari karomah. Karomah, yang memiliki karomah kemuliaan. Begitu. Karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat salat Jumat beliau berdiri berkhutbah, tiba-tiba mengatakan, ihzaru ya junudallah, wahai tentara-tentara Allah, berhati-hatilah, di belakang sana masih ada musuh lagi. Padahal dalam kondisi khutbah Jumat, para jamaah pun kebingungan. Mengapa Umar bin Khattab berteriak, hati-hati tentara Allah? Rupanya teriakan Umar bin Khattab, jamaah yang dari Allah, itu sampai kepada mereka para sahabat yang dilepas dalam peperangan. Namanya karomah. Karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, ini Masya Allah nih. Ya. Amrun khariqun lil adah ala yadi ashabi Rasulillah ay waliyun min awliyaillah. Satu kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa. Allah berikan hanya untuk orang-orang pilihan Allah. Namanya karomah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Begitu ya. Atau auliyaullah, walin min waliyullah. Penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Di Sulawesi, Pak, ada seorang kiai usia 72 tahun mengabdikan dirinya full untuk Al-Quran. Jadi pagi, siang, malam tuh mendengarkan murojaah Quran. Anak-anaknya menghafal Quran, para istrinya pun megang halaqah-halaqah Quran. Jadi kehidupannya seluruhnya itu untuk Al-Quran. Suatu hari selepas salat Isya, istrinya mengatakan, Abah, segera pulang, belum makan.
Maka santri yang mendengar Nyai Haji mengatakan suruh pulang, lalu ia mendekati sang kiai. Pak Kiai disuruh Nyai Haji untuk pulang. Rupanya hujan deras, Pak. Saat hujan deras, dia menggunakan tongkatnya mengangkat Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat tongkat tersebut, Pak, jalan menuju rumahnya tidak basah. Hadhiyal karamah, ini merupakan karamah. Tapi kalau karamah untuk orang-orang soleh seperti biasa kita, Pak, itu namanya ma'udah. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hujan. Allah berkehendak untuk tidak membasahi sang kiai ini. Masya Allah. Mungkin nanti kalau hujan bisa dicoba, Pak. Bismillah, begitulah. Itu bahasa kuyup pasti, Pak. Karena kita bukan orang yang spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mendatangi satu makam pun, jangan serta-merta, memuliakan berlebihan. Kita terkadang melihat, Pak, ada beberapa jamaah dengan menggunakan 3-2 bis. Lalu Kiai Slamet, Kiai Fulan, ya, Kiai Ronggo Jiwo, yang katanya adalah waliullah. Kita nggak mengerti. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka ahsannya, lebih mulianya adalah kita tidak melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pantas saja dulu Nabi melarangnya, Pak, untuk ziarah ke makam siapapun yang meninggal dunia. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Nabi, aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi kemudian Nabi mengatakan ala fazuruha, sekarang boleh silakan. Ketika ala fazuruha, maka salafus soleh menegaskan dibolehkan mendatangi kubur tersebut pada 2 hal, Pak. Yang pertama adalah zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua adalah tadabbur, merenungkan bahwa kita akan mati seperti ini. Yang pertama adalah mendoakan untuk yang telah meninggal dunia. Yang kedua adalah perenungan. Lebih daripada itu tidak boleh. Faktanya kita melihat orang datang ke kuburan itu, Pak, bukan hanya berdoa, tapi minta berkah, bawa foto anaknya, supaya nanti anaknya saat menikah, ya, sukses berhasil. Atau bawa foto calegnya. Nah, lagi rame nih, Pak, nih. Calegnya, gacoannya, Pak. Masya Allah, semoga menang nih caleg saya ini nih. Atau anaknya mencalekkan diri. Dibawalah foto itu ke makam Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Dan ini tidak dibenarkan sama sekali, Pak. Ya. Sederhananya meminta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, ketika fenomena-fenomena kemusyrikan ini dilakukan oleh seorang hamba, kita manusia, maka amalan-amalan kita habis semuanya, pahala-pahalanya. Ramadan yang kita telah lakukan 27 tahun yang lalu, Pak. Setiap tahun Ramadan kita lakukan. Ditambah qiyamnya, ditambah tilawahnya, ditambah sedekahnya. Apa kata Allah? Lahabita anhum bima kanu ya'malun. Maka musnahlah seluruh pahala-pahala kebaikannya. Maka kita yang saat ini memahaminya, jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Innallaha laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan mengampuni seluruh dosanya, seluruh dosa-dosa manusia, kecuali satu, Pak, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus jangan datangi dukun. Begitu ya, jangan datangi dukun. Walaupun sebutan dukun sekarang sudah lebih semut, Pak, ya. Soft penyebutannya. Ya apa? Penyebutan paranormal. Apalagi, Pak? Orang pintar, begitulah. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang adalah orang goblok, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berikutnya, hal yang menjadikan amalan-amalan kebaikan kita, pahala-pahalanya hilang semuanya, adalah surat Al-Baqarah ayat 217. Ya. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut
wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apa kata Allah? Dan mereka yang murtad andinihi dari agamanya, fayamut lalu mati dalam keadaan murtad tersebut, wahwa kafirun statusnya kafir, Pak. Kafir itu sudah menjadi bahasa Inggris cover. Tertutup hatinya dari keyakinan kepada Allah. Sudah nggak yakin kepada Allah, kafir, gitu ya. Fi qulubim gulfun, hatinya tertutup golf. Maka banyak orang main golf hatinya tertutup. Betul nggak kira-kira begitu ya? Gulfun kufrun, kafir, tertutup hatinya karena kekufurannya. Apa kata Allah? Faulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Maka seluruh amal-amalnya hilang semuanya. Murtad. Hati-hati ini, ya. Kerabat, sahabat, teman, saudara kita, nauzubillah, anak kita, Pak, hanya karena keinginan untuk menikahi pasangannya, tambatan hatinya, pilihannya, dia berani, Pak, meninggalkan akidahnya. Begitu ya. Kami pernah ada pengajian, Pak, di daerah Jabeka. Ketika masuk, tiba-tiba ada wanita menggunakan kaos tangan pendek, tidak berhijab. Lalu menyapanya, Ustadz, gitu. Wah, ini siapa ini? Apa kata panitianya? Ustadz kenal dia? Enggak. Loh, Ustadz dulu dia tuh bagian seksi dakwah di sini. Oh, iya Ustadz, kasihan dia. Dia punya pacar non-muslim. Kemudian karena sudah dekat, maka dia jatuh cinta dan menikahnya di tempat ibadahnya. Dan sekarang sudah meninggalkannya. Dulu jilbabnya panjang, Ustaz. Gitu. Lihat betapa hidayah itu sangat mahal. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini ayatnya nih. Al-Baqarah 217. Ya. Wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum. Kalau sudah seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan sekecil apapun atau yang besar sekalipun yang pernah kita lakukan, Pak, hilang pahala-pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama adalah dangkalnya akidah. Yang kedua, mencari figur. Anak-anak kita, Pak, sering mencari figur tuh, figur selebritis. Figurnya artis. Oh, nggak apa-apa, artis fulan ini sama lah. Rumah tangga artis aja bahagia kok. Bukan masalah bahagianya. Terlihat bahagia dunia, tapi kering, Pak. Dari ketentraman hati. Jauh dari ketenangan jiwa. Dan semuanya adalah kamuflase semua. Semua hanya sebatas maaf fata morgana. Terlihat senyum, terlihat bahagia. Padahal hakikatnya adalah kesedihan. Karena bukan akidahnya, Pak. Maka berhati-hatilah ini. Ya. Jamaah yang dari Allah, dekati anak kita, jangan sampai memilih pasangan yang tidak seakidah. Pilihlah yang seakidah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La wala amatun. Seorang pembantu yang beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Walaupun dia seorang budak, hamba sahaya, pembantu, asisten rumah tangga, tapi kalau ia beriman, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pasangan anak laki-lakimu memilih seorang wanita yang cantik, kaya, namun ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya amalan yang menggugurkan pahala-pahala kebaikan kita adalah riya wa sum'ah. Riya asal kata dari ro'ayaro, melihat. Riya adalah ingin dilihat kebaikan-kebaikannya. Persamaannya adalah sum'ah. Sum'ah itu asal kata dari sami'a yasma'u, mendengar. Ingin didengar kebaikan-kebaikannya. Begitu ya. Nah, ibadah yang lumayan sulit tersisip sifat riya adalah puasa.
Yang lainnya terkena dampak ria, Pak. Masih kelihatan ingin dilihat. Contoh, sholat. Betul ya? Sholat itu biasanya ingin tampil bagus suaranya, ya. Apalagi makmumnya mertua. Wah, luar biasa tuh. Tuh bacaannya rada dibagus-bagusin. Begitu ya. Sholat akan sedikit terpapar sifat ria, Pak. Kalau tidak luruskan hati. Zakat, infak, sedekah, apalagi. Begitu ya. Namanya ingin disebutkan. Ya. Terkadang kuat hati mengatakan, udah bismillah nih untuk masjid yang sedang renovasi 100 sak semen. Pak DKM, mohon maaf, itu namanya hamba Allah aja dah. Ini serius namanya hamba Allah, Pak. Udah, nama Allah bismillah dah. Untuk meluruskan hati agar ikhlas gitu. Tapi tanda kurung tulisannya Mang Cecep gitu tuh. Ada tanda kurungnya, Pak, Mang Cecep. Masya Allah, Pak. Luar biasa itu. Ya, apalagi umroh dan haji. Apalagi mengumrohkan dan menghajikan, Pak. Namanya ingin disebutkan. Ya, muncullah umroh jamaah. Bahkan mengumrohkan seperti Sultan Bojongkoneng yang sedang viral, Pak. 300 orang dan menyusul 700 orang lagi akan diumrohkan. Kalaulah hatinya lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menyelamatkan dia di akhirat. Dan akan membanggakan ia menghadap Allah karena pahalanya tidak sedikit, Pak, besar luar biasa. Ya. Apa kata Nabi dalam hadits qudsinya? Ana aghna syuraka'u 'ani syirki. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapapun orang yang beramal sebuah amal kemudian ia menyekutukanku, maka aku akan tinggalkannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang beramal soleh, Pak, bersedekah hanya karena ingin tenar, hanya karena ingin prestis, hanya karena ingin disebutkan namanya, maka saat ia datang kepada Allah, mereka mengatakan, ya Allah, saya pernah sedekah 200 juta. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa engkau sedekah? Untuk engkau ya Allah? Tidak. Engkau sedekah hanya karena ingin namamu terpampang di DKM masjid. Cari DKM masjid, mintalah pahala kepadanya. Maka setiap ibadah-ibadah yang ditujukan oleh person, makhluk, manusia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah meminta kepada hambanya untuk mencari orang-orangnya, makhluk-makhluk itu. Nah, ini Masya Allah, Pak, mengerikan sekali. Sehingga kewajiban kita untuk meluruskan hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan maknanya adalah aku tidak butuh pada persekutuan dan yang lain darinya. Begitu ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Ikhlas menyebutkan bahwa sampai-sampai Allah menegur kita itu untuk tidak melibatkan amalan ibadah sambilan. Ada nggak, Pak tuh? Reuni sambil ngaji, ada nggak gitu, Pak? Halo, Pak, masih hidup nih? Reuni sambil ngaji ada nggak? Mana yang paling dominan, ngajinya apa reuninya? Hah? Arisan sambil pengajian, banyak ya? Ya, udah dapat arisan nggak ngaji lagi. Banyak seperti itu. Ya, maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang paling berat adalah mengkondisikan hati untuk menancapkan keyakinan bahwa saya beramal hanya untuk Engkau ya Allah gitu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada amalan yang dahsyat yang sering kali aku lakukan sebelum beramal kecuali meluruskan hatiku tertuju kepada Allah, tertuju kepada Allah. Semoga tidak sia-sia ya Allah, semoga tidak sia-sia. Sampai beliau pernah menangis betapa beratnya meluruskan hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu, Pak? Kan kisahnya jelas. Nanti kelak di akhirat Nabi bercerita ada 3 manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 manusia itu mendapatkan nikmatnya di dunia. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang
berjihad di jalan Allah. Dibangkitkan oleh Allah manusia itu, lalu ditanyakan oleh Allah, apa nikmatmu yang telah engkau dapatkan di dunia? Ya Rabb, aku mendapatkan fisik yang bagus, sehat walafiat, bugar. Aku ikut berperang, dan aku mati sebagai syahid. Ini darahku tumpah dan aku wafat dalam keadaan syahid. Apa kata Allah? Kazabta, dusta engkau. Engkau berjihad bukan karenaku, tapi engkau berjihad karena engkau ingin disebut sebagai pahlawan. Luar biasa. Begitu ya. Pengen disebut sebagai pahlawan. Yang kedua, orang yang bersedekah. Apa nikmatmu yang telah datang di dunia? Ya Allah, engkau berikan nikmat kekayaan kepada kami. Harta melimpah ruah. Sampai kami bisa mengumrohkan, menghajikan DKM masjid. Sedekah fakir miskin yatim piatu. Banyak ya Allah. Untuk siapa engkau melakukannya? Sang hamba mengatakan, untuk engkau ya Allah, hanya untuk engkau. Dan Allah mengatakan, kazabta, engkau dusta. Engkau melakukan hal ini bukan karena aku. Engkau melakukan ini karena engkau ingin disebut sebagai dermawan. Maka hati-hati nih Pak. Ya, ringannya tangan kita menolong orang. Keluarnya uang Pak, gampang banget dah untuk fakir miskin yatim piatu. Jangan sampai niatannya untuk ada sebutan dermawan. Dan yang ketiga yang hebat lagi nih, orang yang baca Quran Pak. Apa nikmatmu yang aku datangi untukmu? Ya Allah, aku memiliki suara yang indah. Dan aku baca Quran pagi siang malam mendayu-dayu hanya untuk engkau wahai Allah. Apa kata Allah? Kazabta, bohong engkau. Engkau baca Quran bukan untuk aku, tapi engkau baca Quran agar engkau disebut sebagai qari, baca Quran yang bagus. Itulah Pak, ya, yang kita saksikan di beberapa media sosial, viral, suaranya melengking, bacaan Qurannya hebat Pak. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Semoga mereka menjaga hatinya untuk tidak bangga. Saat bangga baca Quran, pahalanya hilang Pak. Ya. Untuk masalah seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, guguran kebaikan-kebaikannya adalah yang diriakannya. Apa contohnya? Sholat yang disertai dengan riya, maka sholatnya itu hilang pahalanya. Tidak semua kebaikan-kebaikannya hilang. Sedekah yang diriakannya, maka hilang pahala-pahalanya. Iya, orang-orang dahulu Pak, kalau sudah beramal saleh itu sangat-sangat menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Dan tidak mau tenar, tidak mau viral. Harun ar-Rasyid memerintahkan Menteri Agama untuk mencari imam pada sholat istisqa. Datanglah sang imam, lalu dengan masyarakat yang banyak sholat istisqa Bapak Ibu. Selepas sholat istisqa, sepekan, 2 pekan tidak turun hujan. Waduh, ini gimana ini? Apa kata Harun ar-Rasyid? Tolong cari ulama yang wara, menjaga kehati-hatian, yang hidupnya sangat bersahaja. Tolong cari di perkampungan yang paling dalam. Maka sang menteri bergerak, didapati kiai yang wara. Wara itu menjaga kehati-hatian Bapak Ibu. Ya, nggak sembarangan makan, nggak sembarangan menerima sesuatu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sang menteri menyusulnya, dijemputnya, dan dimohon untuk memimpin salat istisqa untuk kedua kalinya. Jamaah sangat banyak, luar biasa. Setelah selesai salat istisqa, mendung hitam, hujan deras luar biasa. Tanpa ada jeda Pak. Setelah selesai doa, hujan terus, boom. Masya Allah. Harun ar-Rasyid menggelengkan kepalanya, siapa dia? Rupanya dicari Pak. Imamnya itu nggak ketemu. Sang imam sudah lari tergesa-gesa menuju rumahnya. Sang menteri datang, wahai imam, engkau dipanggil oleh pimpinan. Apa kata beliau? Tidak, terima kasih. Sudah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Masya Allah Pak. Tidak mau ada orang memujinya Pak.
Itu Pak, kalau kita yang menjadi imam dan luar biasa manjur, kira-kira bagaimana Pak? Ah, berdiri tegak mengatakan gua nih, gua mantep dah. Kan begitu Pak? Masya Allah. Betapa sombongnya kita. Betapa riaknya kita. Begitu ya. Membanggakan amalan-amalan kecil. Padahal amal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang soleh betapa hati-hatinya menyembunyikan amal? Apa jawabannya Pak? Karena tidak punya kekuatan seorang hamba untuk melakukan amal kebaikan tersebut kecuali Allah. Maka tidak patut sang hamba yang soleh ini mengakui bahwa itu adalah amal dari dirinya. Nggak patut. Sampai dia mengatakan, enggak, itu karena Allah, karena Allah. Saya itu berbuat baik karena Allah, bukan karena saya. Bukan. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Itu luar biasa, Pak. Yang seharusnya ada hadir dalam hati kita, Pak. Bahwa saat kita bisa menolong orang, saat kita mampu berbuat kebaikan, saat kita bisa qiyamul lail, bukan karena fisik kita, Pak. Tapi karena Allah menggerakkan hati kita untuk bangun. Karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk sedekah. Karena Allah menggerakkan hati kita untuk membantu masjid. Maka jangan mengklaim bahwa kebaikan itu karena aku. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Riya dan sum'ah, amalan penghapus ya kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita lakukan hilang. Jamaah yang dirahmati Allah taala, Imam Nawawi dengan lanjut mengatakan, barang siapa beramal sesuatu untukku dan untuk selainku, maka aku tidak menerimanya. Bahkan aku meninggalkannya untuk yang lainnya. Maksudnya, yaitu amal orang yang melakukan riya adalah batil dan tidak ada pahala di dalamnya, serta dia berdosa. Imam Hasan al-Basri menyebutkan pada ucapan yang lainnya, barang siapa yang beramal karena riya, maka dia telah riya. Barang siapa yang meninggalkan amal takut karena riya pun, maka dia telah riya. Dipahami Pak ya? Ya. Ada kotak amal lewat, kita berhentiin Pak. Mau masukin 300.000 nih. Teman sudah ngelihat, wih, mantep 300.000 nih. Disapa sama temennya, mantep nih 300.000. Akhirnya nggak jadi ah. Lu memuji gua lagi lu, kan begitu ya. Temennya memujinya, membanggakan kawannya yang bersedekah 300.000 sampai kita nggak jadi Pak sedekah. Fahuwa riyaun, dia telah riya. Lalu bagaimana? Bismillah masukin Pak. Bersamai dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan karena pujian saya masukin. Ya, barang siapa yang meninggalkan amal soleh karena riya, maka dia telah riya. Begitu ya. Lalu bagaimana caranya? Allahumma paksakeun. Paksain Pak. Dibarengi dengan istighfar. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, amalan yang menghancurkan pahala-pahala kebaikan kita, seperti Ramadan yang sudah kita lewati, bisa habis Pak pahalanya. Apa itu? Surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-mannu mengungkit-ungkit kebaikan kita, Pak. Ya. Punya teman kerja di perusahaan, kerja di kantor, Masya Allah, kita minta tolong, dia tidak bisa menolong kita. Lalu kita katakan, lu dulu datang ke sini, gua yang ngajak kerja. Mohon maaf nih, bahasa-bahasa bebas ya. Masya Allah, saya yang ngajak kamu kerja. Pindahan rumah, saya yang bantu. Istri lahir, saya yang nolongin. Motor saya ente pakai tuh, selama 2 tahun. Kalau nggak ada saya, mau seperti apa di Bekasi? Oh, diungkit-ungkit kebaikan. Maka ulama mengatakan bahwa mengungkit-ungkit kebaikan itu akan menghilangkan amalan-amalan yang diungkitkannya. Begitu ya? Maka jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan kita, Pak. Kepada siapapun, tetangga, kerabat, sahabat. Lagi-lagi, karena sejatinya yang berperan kita mampu untuk melakukan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk nolong orang. Allah berikan kita kemampuan untuk memiliki harta, Pak.
Allah berikan kita kemampuan tenaga untuk menolong sahabat, kerabat, dan handai tolong. Maka kebaikan itu sejatinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mannu artinya ungkit-ungkit kebaikan. Al-adza artinya nyakitin perasaan penerima. Ini nih, Bapak Ibu, mohon izin nih. Ini kadang kita kalau ngasih ada cara-cara yang nyakitin, Pak, yang harus kita hindari. Apa itu? Melempar atau merendahkan ya si penerima tersebut. Nih, ambil nih. Kamu minjam uang 1 juta, pakai 1 juta. Ya, pakai yang benar. Itu uang betul-betul saya peras keringat pagi siang malam. Enggak capek nyari uang. Gitu. Masya Allah, Pak. Kalau sudah menyakiti hati si penerima, maka uang yang diberikannya dibantu, Pak, hilang pahalanya. Perhatikan, Pak. Meminjamkan uang kepada orang lain dengan ngasih, mana yang lebih banyak pahalanya? Halo, Pak? Masih hidup, Bapak? Mana yang paling banyak pahala? Minjamkan uang kepada teman dengan ngasih, mana yang paling banyak pahalanya? Minjemin, Pak. Minjemin uang. Mengapa? Selama dia minjem uang, Pak, uangnya dipakai, selama itulah pahala mengalir. Begitu. Tapi kalau sudah jatuh tempo, kita menggerutu, mengatakan, wah susah dia mah. Uangnya sudah diambil susah banget, ya Allah, 1 juta udah sebulan, janji cuma 2 hari. Lama amat Anda menggerutu dosa gibah. Begitu ya. Lalu bagaimana? Ngomong tetap. Mas, mohon maaf, sudah lewat nih jatuh temponya. Begitu. Kalau Anda melihat dia adalah orang yang kesulitan, Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia kesulitan untuk membayarnya, maka temponya diringankan, Pak. 1 juta, ya bayarlah 200.000 per bulan. Kalau dia nggak sanggup untuk sekaligus. Begitu ya. Dimudahkan. Atau kalau memang dia kesulitan dan ditimpa musibah, sampai orang tuanya sakit, anaknya sakit, anta shadaqu khairul li anfusikum. Sedekahkan. Bapak, Ibu, itu hutang yang kemarin 1 juta, udahlah. Ya, impas aja dah. Udah, saya lunasin. Maaf, nggak usah dibayar lagi. Saya juga pusing mikirnya. Gitu ya. Sampai sariawan kita mikirin nagih utang terus, Masya Allah. Yang ironisnya lagi, orang yang nagih utang, Pak, posisinya udah seperti pengemis. Betul ya? Masya Allah. Saya mengatakan kepada Anda, hutang kita kepada orang yang tidak dibayar-bayar, padahal kita memiliki uangnya, Pak. Kita memiliki saham dosa setiap harinya. Iya. Bahkan setiap saatnya, Pak, dosa. Dan itu Nabi mengatakan, menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia punya, maka dosa yang yang didapatkan. Masya Allah. Hutang 1 juta, Pak, harusnya bisa. Gajinya 2 digit. Harusnya bisa dibayarkan. Mengapa ditunda-tunda? Wallahu a'lam bishawab. Maka setiap harinya dia berdosa. Masya Allah, tinggal dihitunglah dosa-dosanya. Ya, maka kami berpesan kepada teman-teman semuanya, hati-hati, Pak, dengan hutang. Mengapa Nabi itu tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang, Pak? Karena hakul adami, hak manusia. Hak manusia, Pak. Dan hak manusia itu kelak nanti di akhirat berbeda lagi. Nabi mengatakan, siapa ini? Fulan bin Fulan, wahai Rasulullah. Tolong tanyakan, punya hutang enggak dengan keluarganya? Rupanya punya hutang. Nabi mengatakan enggak. Sahibul Maitnya mengatakan, wahai Rasulullah, saya keluarganya, saya akan menanggung hutangnya. Maka Nabi menyolatkan. Setelah menyolatkan Nabi, 2 hari kemudian saudaranya mendatangi Nabi. Wahai Nabi, alhamdulillah hutangnya saya sudah tutupin, wahai Nabi, hutang almarhum. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, al-an baru ditkubur. Sekarang adem kuburannya. Sekarang adem kuburannya. Kemarin bagaimana, Pak? Panas. Masya Allah. Ayo nih teman-teman. Ya, jamaah ya Allah. Kalau Anda punya hutang, Pak, datanya kasih sama istri. Apalagi kalau kita kunjungan keluar kota. Wasiatnya, sunnahnya menyebutkan, kalau kita safar lebih dari 3 hari,
tulis wasiat Pak, termasuk hutang-hutang kita. Jangan meremehkan dan jangan membiarkannya. Kelak di akhirat ditanya oleh Allah SWT. Puasa kita hebat, bahkan Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud. Atau ada lagi puasa Nabi Su'aib, ada lagi Pak? Nggak ada ya? Masya Allah, amalan ibadah kita yang lainnya banyak. Baca Quran kita nggak pernah putus Pak. Malah saat kita menuju surga, tiba-tiba ada yang menghalanginya. Siapa yang menghalanginya? Teman kita tuh. Teman ketemu di akhirat, ya Allah dia hutang dengan saya 2 juta. Dengan tukang bengkel, ya Allah dia pernah servis motornya 300.000 belum bayar ya Allah. Dengan tukang nasi uduk Pak 17.000, SMP dulu ngambil bakwan. Betul ya? Masya Allah, uang 1.000 bakwan 5 tuh. Berapa kita ambil tuh Pak? Maka mereka menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Gimana Pak? Nggak bisa, layan fa'umarun wala barun, tidak bisa dibayar dengan harta, nggak bisa. Anak pun nggak bermanfaat di akhirat. Lalu bagaimana? Allah mengatakan khudzuh min amalihi. Ambillah amalan-amalan kebaikannya. Habis semuanya. Ambillah pahala-pahala kebaikan. Itikaf kita diambil, baca Quran kita diambil, Pak. Masya Allah. Salat tadi kita pahala diambil. Habis tuh. Ketika habis, kata Allah, masuklah engkau ke dalam neraka. Mengerikan. Ya. Dan yang kelima, amalan yang menghancurkan pahala-pahala kebaikan kita, nauzubillah min dzalik, adalah beramal hanya untuk balasan dunia. Beramal hanya karena berharap balasan dunia. Surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, barang siapa yang obsesi hidupnya hanya dunia saja, maka aku berikan nikmat dunia, tapi akhirat mereka tidak mendapatkannya. Maka Bapak Ibu, mohon izin, saudara kita non-muslim itu, Bapak Ibu, ketika mereka berbuat baik, dia mendapatkan balasan. Di dunia saja, tidak di akhirat. Orang-orang beriman, beramal soleh, balasannya dunia dan akhirat. Itu nikmatnya, Pak. Karena itu ketika kita menyekolahkan anak kita pun tujuannya adalah untuk apa? Agar anak kita baik perilakunya. Bukan agar anak kita supaya bisa cepat kerja, bukan agar anak kita bisa dapat kehidupan yang bagus, bukan. Karena bicara rezeki nggak pernah tertakar dan sudah tidak pernah tertukar dan sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Takarannya sudah ada, Pak. Per orang, per person sudah ada. Maka jangan pernah menggelisahkan tentang rezeki di dunia. Gelisahkan kita belum punya jaminan, Pak, di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang pasti belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, surga. Maka sibuklah untuk amalan-amalan akhir. Gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, perilaku yang bisa menghancurkan pahala-pahala kebaikan kita adalah maksiat sembunyi-sembunyi. Maksiat sembunyi-sembunyi. Ini hadisnya Ibnu Majah, hadis sahih, gitu ya. Nabi bercerita nanti kelak di akhirat ada orang yang menghadap Allah dengan pahala yang banyak, begitu. Pahala yang besar, Tihamah, Gunung Tihamah, besar seperti Gunung Fujiyama, Pak. Tapi tiba-tiba Allah meniupnya menjadi aneh-aneh, terbang. Pemiliknya mengatakan, ya Allah, ini pahalaku, kenapa hilang lenyap seketika? Gitu. Apa kata para sahabat mendengar cerita Nabi? Wahai Nabi, itu benar terjadi kelak di akhirat. Siapa mereka itu? Apa kata Nabi? Mereka itu adalah golongan kita, golongan kami. Mereka adalah orang-orang yang rajin qiyamul lail juga. Mereka adalah orang-orang yang rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa habis pahalanya itu? Sirna gunung besar itu. Refleks gambaran daripada pahala yang besar hilang, lenyap. Kenapa wahai Nabi? Nabi mengatakan, lihat Pak, mereka adalah kaum yang jika menyepi, tidak ada orang lain yang melihatnya, maka mereka melakukan sesuatu yang haram. Maksiat sembunyi-sembunyi, Pak. Masya Allah. Muncul nih komentar, kalau begitu terang-terangan aja ya kali ya. Maksiat terang-terangan, Nabi mengatakan al-mutajahir fi ma'siyat rabbi ghair mu'afin yaumil qiyamah.
Orang yang terang-terangan maksiat, Pak, tidak mendapatkan ampunan di akhirat Allah SWT. Apa contohnya? Siang hari puasa, dia nggak puasa tuh. Begitu tuh. Ya, terang-terangan maksiat. Maaf, anak perempuan, ya, wanita kita, Pak, menggunakan pakaian yang tipis, yang ketat, bersolek, joget di TikTok, Pak, ingin dilihat orang. Terang-terangan maksiatnya, Pak. Masya Allah, itu ghairu mu'afin yaumal qiyamah. Begitu ya. Ya, semuanya tidak mendapatkan peran yang baik. Kenapa? Karena konteksnya adalah kemaksiatan. Terang-terangan Allah melaknatnya, sembunyi-sembunyi akan mengikis pahala-pahala kebaikan kita. HP yang kita pegang, terkadang maaf, ada kemaksiatan di dalamnya. Dalam kesendirian, kita melakukan kemaksiatan. Begitu ya. Maka ketika dalam kesendirian, dalam keadaan sembunyi kita maksiat, maka akan hilanglah pahala-pahala kebaikan kita. Mengapa? Karena ini sudah meragukan atas kuasa Allah, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha memantau, bahwa Allah Maha menyaksikan. Sudah mulai ragu, keraguan itu menjadikan Allah menggugurkan pahala-pahalanya sedikit demi sedikit, Pak. Terkikis. Lebih daripada itu akan terkikis nilai-nilai keimanannya. Cahaya keimanannya pun sirna. Maka semangat beramal solehnya pun sudah mulai memudar, berat. Kemudian jadilah dia orang-orang yang malas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kiranya yang bisa kita sampaikan. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menjaga kita dan menjaga amal-amal kita senantiasa tidak berkurang dan tidak hilang, dan kelak kita akan bangga menghadap Allah dengan pahala-pahala yang kita miliki. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.